kosong. Jangan lupa ditutup pancinya. Apa ya? Jadi lupa deh. Gue. Ya udahlah, intinya masak air sampai mateng. Karena mau bikin teh sama kopi nih. Nah, ini juga saya lagi sibuk nih pagi-pagi. Bikin sarapan nih, pemirsa udah pada sarapan belum? Kalau belum sarapan deh, karena bahaya banget nih kalau kita nggak sarapan perut kosong. Tapi aktivitas kita cukup banyak, cukup tinggi biar nggak sakit. Lip? Kenapa? Perut saya sakit, Put. Lo kenapa, Lip? Perut saya sakit. Bukan kepala? Bukan. Perut saya sakit. Yang ini dong yang dipegang. Perut saya sakit, Put. Tapi sesak nafas juga nggak? Apa yang kamu rasain apa? Saya rasa tanggal tua nih kurang rekening saya, Put. Jadi gini, Put. Saya tadi naik ke atas, perut saya sakit. Sesek kayaknya itu. Saya jadi takut. Sesak nafas? Panas nggak badannya? Tar, saya ambilin coba, dulu ada nih. apa, Put? Termometer dulu. Boleh. Coba. Boleh. Kita tempel ya? Kita tempel dulu. Nah, tapi katanya, Put, ini GERD lagi bahaya, Put. Waduh, Tahu ini gak sih, Put? saya tuh malah khawatir kamu bukan GERD sih. Bisa Kenapa? jadi jantung karena ada seseknya. Emang bisa? Coba sini jelasin dulu dong, jangan berdiri, kita kayak ngeliat menara. Tapi kalau duduk gini kayak pelaminan dong. Ini nggak cocok, Lip. bukan, Put. Gini, aduh makin sakit. Ini Makin sakit ya. Takut istri di rumah marah ya. Saya agak deg-degan sih jadinya. Takut kena serangan jantung beneran. Nah, tapi Put, ini tuh saya tadi naik ke atas, itu sakit, sesek, panas iya. Panasnya tuh sampai ke dada di atas, Put. Sampai ke dada. Makanya tadi suhunya berapa ini? Suhunya sih sekitar... Wah, udah 40 derajat Celcius nih. Minus. Khawatir kejang sih, Lip. Nah, kamu punya ini nggak? Punya saran nggak kira-kira tadi apa ya buat penyakit GERD tuh yang cocok, yang bagus gitu? Apa ya? Tadi kayaknya lagi masak kamu, Put. Oh iya, kamu belum sarapan Coba, ini namanya. coba kita lihat ya. Orang saya udah siapin. Kamu tuh Sakit. belum sarapan kan? Belum, ini lagi masak, ini Put. kebetulan ada air hangat nih kamu minum. Biar lebih enak nih. Tapi kok saya lihat makanannya jadi ketawa, Put ya? Kamu nggak kasih bahan apa sih? Ini saya mau bikin cheesecake. Ya, Kan enak tuh pagi-pagi kita makan cheesecake. Ya. Nah, ini bahannya telur, kemudian maizena, ada mentega juga. Kemudian saya kasih whipped cream. Nah, tinggal campur. Tahu nggak kalau whipped cream berbahaya? Kenapa? Kan nggak baca-baca berita kan? Gimana Lip. sih? Orang udah biasa bikin. Ini lagi viral, Bud. Whipped cream ini sama dengan gas tawa. Pantesan tadi pas saya ngeliat makanannya, kok ketawa terus. Padahal belum dimakan gitu ya. Ini baru bikinnya. Tahu nggak sih kalau... Maksud kamu tuh apa sih? Nah, jadi akhir-akhir ini, Put, ini lagi viral. Ada yang namanya whipping. Whipping itu ternyata disalahgunakan sama beberapa orang. Oh. Gitu loh, jadi ini bahaya. Oh, yang lagi ramai itu soal N2O ya. Dinitrogen oksida. Yang biasanya di ban-ban kendaraan itu bukan? Pantesan saya kalau bawa mobil suka goyang-goyang sendiri bannya, ternyata lagi pada ketawa. Beda, itu beda. Itu nitrogen N2. Kalau itu yang dimaksud adalah N2O. Jadi nanti ya, mungkin kayaknya jangan kita deh yang ngejelasin ngawur yang Nanti ada ya. Netizen makin ngamuk. Bener. Netizen makin ngamuk. Netizen juga maha benar ya. Betul. Turun tiba-tiba jadi ahli nih. Tapi ternyata, Put, tadi kan saya naik sini ke apartemen kamu. Ada kebakaran, Put. Wih, di mana? Ngeri. Jadi gimana? Ada kebakaran. Aman gak nih? Ini ada di viral nih. Jadi pas saya naik, saya lihat dari sini, kok ada kebakaran. Kebakaran apa? Di Medan, kebakaran, Put. Kampung kamu, Put. Kita lihat ya, ini kebakaran apa sih yang dimaksud Philip? Nah, ini nih, kita lihat. Ini ada kebakaran nih, Put ya. Di mana kalau kita lihat asap hitam ini membumbung tinggi Rabu pagi tuh, tadi pagi kan. Oh iya benar-benar. Nah ini katanya diduga dari gudang penyimpanan bahan baku ya untuk membuat sandal. Jadi sandal nih yang kebakar. Kobaran api menjalar ke gudang penyimpanan produk jadi, kemudian menghanguskan seluruh area pabrik termasuk sejumlah kendaraan operasional pabrik. Nah, sampai pagi ini nih ada sedikitnya 20 unit mobil damkar ya yang dikerahkan dari Pemko Medan. Put, ini kalau kebakaran pabrik sendal begini, besok produksinya sebelah doang berarti. Enggak, kita harus tanya ini yang sebelah kanan apa yang sebelah kiri yang kebakar. Dari temennya gimana dong? Aduh. Tapi kita berharap bagaimana juga pemadaman bisa cepat, tidak ada menimbulkan korban jiwa dari kasus kebakaran ini ya, Put ya. Betul. Nah, selanjutnya juga kita punya informasi menarik lainnya ya sambil nunggu saya bikin sarapan ya. Ini dari pesawat Smart Air yang jatuh di Nabire. Aduh, lagi-lagi nih kecelakaan pesawat. Jadi memang kemarin juga viral di media sosial ini ada kecelakaan pesawat di Nabire. Tapi untungnya nih, Put, kamu tahu
walaupun menggambarkan kengerian begitu ya dari kecelakaan pesawat ini, tapi untungnya seluruh awak pesawat yang naik selamat. Jadi tidak ada korban, ya. Semuanya dirawat di RSUD terdekat dan kita berharap memang agar kejadian-kejadian seperti itu tidak kembali terulang. Kok jadi belibet ya saya? Oke. Jadi dalam laporan kejadian dari pihak PT Smart Cakrawala Aviation, insiden memang terjadi pada Selasa kemarin. Setelah lepas landas dari Bandara Nabire, pilot melaporkan ada gangguan pada mesin. Nah itu tuh, gangguan mesin. Kalau satu aja kayak saya nih, gangguan pencernaan bahaya. Bahaya, jadinya nggak optimal ya. Nah, udek terus Bud, ini kayaknya enak. Aduk Ini terus. sambil ngobrol, ini kayaknya lehernya mulai agak kering Bud. Ini olahraga loh. Jadi kapan? Jadi tangan saya ikut gerak loh. Pantesan tangan kamu yang sebelah kanan tuh emang agak keker ya? Kamu makanya jarang olahraga sih, jadi bikin lambung sakit, Saya jantung jangankan juga olahraga. berdebar. Catur yang duduk aja saya agak, males Males gitu ya. Bud ya. Oke, kita sambil nunggu nih Putri Windasari bikin kue, kami juga masih memiliki informasi menarik nih ya, ada kebakaran juga nih Put ya, di mana memang mobil terbakar di terowongan Cisumdawu kilometer Ini 169. sendal lagi bukan? Bukan. Jadi mobil jenis sedan yang terbakar ini diduga mengalami konsleting listrik Put. Waduh, bahaya nih. Karena Kita lihat kita ya. sering berkendara juga ya. Nah, kita lihat ini api berkobar cukup besar ya pemirsa, dan menghanguskan seluruh bagian mobil, kemudian menimbulkan asap pekat di dalam terowongan tol tersebut. Petugas damkar kemudian dibantu oleh patroli jalan raya tol Cisumdawu berjibaku memadamkan api. Akhirnya gara-gara kebakaran ini akses jalannya ditutup ya, buka tutup sementara ya selama Jadi macet ya. pemadaman. Kemudian juga api ini baru berhasil dipadamkan selama 1 jam. Jadi tidak hanya damkar tapi menggunakan alat pemadam api ringan, kita lihat ya. Tapi cukup hebat, maksudnya gini, persiapan untuk memadamkannya kalau kita lihat biasanya kan damkar menggunakan api ya. Kalau ini kan menggunakan apar ya. Kok menggunakan api? Air. Menggunakan air. Menggunakan air ya, menggunakan air damkar, dan memang kalau kita lihat ini menggunakan apar untuk pemadaman sementara. Jadi supaya api juga tidak merembet ataupun tidak membesar dan juga tidak membahayakan seluruh pengguna jalan begitu Put. Nah ini masih dari informasi mobil nih pemirsa. Kalau tadi mobil kebakaran, ini ada juga informasi dari seorang bocah berusia 6 tahun yang kemudian ditabrak Nah mobil. inilah peran orang tua ini penting kalau Sedih memperhatikan ataupun menjaga anak-anak ketika bermain Put. Gimana Benar. Put? Capek emang sih kalau jaga anak-anak main tuh kita yang ikut lari. Dan jadi korban tabrak lari. Itu. Nah ini gimana, mau dikejar? Nanti kalau dikejar kita salah nggak? Itu tapi kan memang kalau kejadian ini kan kalau kita lihat ya kita tidak bisa menyalahkan anaknya juga ya. Betul. Peran orang tua juga dalam memperhatikan anak-anak bermain, di mana memang kejadian ini bocah yang masih berusia 6 tahun Put, ya ampun. Iya, nah dia tiba-tiba lari ya ke tengah Ya. jalan. Kita lihat rekamannya, dia ingin menyeberang bocah ini. Kemudian dari arah samping ada sebuah minibus melaju dan kemudian menabrak tubuh mungil korban tersebut. Kemudian korban sempat terpental pemirsa sejauh 5 meter ya. Kemudian Aduh, juga agak ngilu ya Put ya kalau kita melihat Betul. videonya ya. Memang kasus ini juga Putri informasinya masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Nah ini orang tua nih, kadang-kadang walaupun udah, kan anak-anak itu belum bisa ya mikir rasional gitu Betul. loh, mikir lihat kanan kiri. Nah orang tua yang harus ngejaga, jangan sampai karena mungkin deket tuh anak saya di depan, dibiarin. Meleng. Ah. Meleng. Kan kalau kita kan lihat kanan kiri, siapa yang mau pinjem nih tanggal tua. Bukan, siapa yang bisa dipinjem nih tanggal tua gitu. Jadi memang Pede banget lo dipinjem. kan yang penting percaya dulu. Kita percaya dulu. Abis pinjem duit, lari. Ya kan, lari. Ini kayak berita yang satu Udah ini. kayak tahanan kabur nih. Nah, ya memang lagi viral nih Putri. Kalau ada kejadian, ada tahanan yang kabur. Nah. Tapi kenapa dia nggak naik motor aja ya? Paling nggak sewa Grab atau Gojek, panggil Nggak ada Pak. handphonenya. Kan capek Put kalau lari. Kan nggak ada handphonenya. Kalau lari-lari, tapi memang untuk pihak dari keamanan dan juga penjaga lapas ini bergerak cepat ya untuk bisa mengamankan para tahanan yang kabur. Ini kalau Betul. tahanannya kabur, hukumannya kayak gimana Put kira-kira? Hukumannya lari bukan? Dia lari. Enggak sih. Coba nanti kita lihat ya. Nah ini nih videonya Put. Kita bisa lihat nih, 2 dari 3 tahanan yang kabur dari sel tahanan Mapolsek Marosebo kembali diringkus oleh aparat kepolisian Satreskrim Polres Muaro Jambi di wilayah Jambi ternyata Put. Memang tahanan ini ditangkap oleh polisi di sebuah mobil bus di wilayah Palembang dalam perjalanan menuju ke Pulau Jawa. Oh ternyata ini
ini mereka sudah kabur, jadi mereka naik bis, tapi berhasil ditangkap ketika naik bis. Ketiga tahanan yang kabur ini sebelumnya memang terlibat kasus penggelapan sepeda motor dan kasus penggelapan dalam jabatan di salah satu perusahaan koperasi di wilayah Jambi. Nah, yang lucunya Put, kalau dia menggelapkan sepeda motor, kenapa nggak pakai motornya aja ya buat lari? Ya kan beda. Ini justru jadi pertanyaan saya, kok bisa kabur? Lalai. Lalai atau mungkin ada yang dijebol? Nah, Bisa jadi. itu juga jadi evaluasi nih jadi ya. evaluasi bagaimana Betul. ketahanan dari sel tahanan Put, bisa juga ditahan. Bisa juga dibuka, benar. Emang dia Samson gitu yang bisa buka? Bawa koper dong. Kadang-kadang nih komennya suka act out of the box gitu loh ya. Keren Nah, banget. selanjutnya ada berita apa, Lip? Kita akan lihat nih berita selanjutnya nih, ada pelaku begal ternyata nih Put yang berhasil diringkus kemarin. Jadi aku sebelum tidur aku sempat scroll. Wah, ada viral nih. Oh, ada tagihan nih. Ada pelaku Bukan ada ya? pelaku begal yang berhasil diringkus oleh pihak kepolisian. Kita lihat ya. Kita cek bener nggak nih Bener beritanya, nggak nih? ya kan? Memang pelaku begal ini. Tim gabungan Polsek Seberang Ulu 1 dan Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang meringkus MW, pelaku pencurian dengan kekerasan di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyiannya di kawasan eks lokalisasi Teratai Putih, Kecamatan Sukarami. Polisi menggeledah rumah dan menemukan barang bukti senjata api rakitan yang digunakan untuk melancarkan aksinya. Pelaku yang berusia 45 tahun itu terakhir beraksi di kawasan Jalan Panca Usaha, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang dengan korban seorang pengemudi ojek online. Modus yang dilakukan pelaku yakni dengan cara berpura-pura menjadi penumpang. Setelah sampai tempat tujuan, pelaku menodongkan senjata api lalu membawa kabur motor korban. Telah dilakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh tim gabungan dari Satreskrim Polrestabes Palembang dengan unit Reskrim Polsek SU1. Dan saat ini tersangka telah diamankan dan dilakukan pendalaman, terutama asal muasal dari kepemilikan senjata api rakitan tersebut. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku harus mendekam di tahanan Mapolsek Seberang Ulu 1. Pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Ini bos lu bikin bahan dari mana? Dari Gungkwe. Ada busanya nggak? Nggak ada, disiram. Nggak ini? Sebuah video viral di media sosial terkait penjual es kue jadul yang diamankan anggota TNI dan anggota polisi di kawasan Utan Panjang, RT 010 RW 05, Kemayoran, Jakarta Pusat terus menuai kritikan dari masyarakat. Bagaimana tidak, Sudrajat, penjual es kue jadul itu diamankan lantaran diduga menjual es berbahan baku spons. Tahu kan kamu kok ini dari busa kan? Iya, tahu. Iya. Kenapa kamu jual? Pas saat berhenti, saya anak-anak ini saya makan apaan? Ya kamu gimana? Ini kalau dimakan sama anak kecil ini bikin penyakit. Kamu berarti kau pertanggungjawaban ke kantor polisi ya? Tak hanya itu, Sudrajat juga dipaksa untuk memakan es kue sebelum akhirnya diamankan ke Polsek Kemayoran. Kasihan tuh. Namun, setelah hasil uji laboratorium keluar, dinyatakan jika es kue tersebut layak dikonsumsi. Atas tindakan tersebut, kedua petugas TNI Polri, yakni Babinsa Kelurahan Utan Panjang Kemayoran dan Babin Kamtipmas Kelurahan Kampung Rawa Johar Baru, meminta maaf atas kekeliruan tersebut. Laporan itu wilayah Polsek Kemayoran. Tapi saya tidak tahu adanya apa viral atau gimana. Yang pasti di Polsek Kemayoran ini anggota saya tidak ada menggunakan kekerasan sedikit pun, tidak ada. Polsek Kemayoran kami hanya menangani dari 110 itu, pengaduan 110 yang sekarang sedang berjalan, ya kan, prosesnya. Dalam artian ini praduga tidak bersalah, untuk bapaknya kita kembalikan, kita antar ke rumahnya. Atas video viral ini, Kapolres Depok memberikan dukungan dan bentuk kepedulian dengan memberikan 1 unit sepeda motor kepada Sudrajat yang juga merupakan warga Depok. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan.
Seru. Pasti seru. Nah, Bud, ini beberapa hari terakhir memang kamu kalau saya lihat, Bud, ini suka bawa tas baru ya, tas-tas branded ya? Jarang ya ada lah. Ada beberapa kali memang kamu suka bawa. Kamu lebih suka di gemblok atau di kempit di ketek? Suka dibawain sih sebenarnya ya. Suka dibawain. Sukanya dibawain tasnya. Tapi kan kadang kamu, kalau aku lihat nih, Put. Tapi laki-laki tuh suka nggak peka sih. Laki-laki, emang laki-laki selalu salah sih di mata kamu, Put. Ya Gitu loh. makanya dulu kan kamu selalu berdoa supaya dapatin pasangan yang benar. Nah udah dapat pasangan yang benar, nggak terima disalah-salahin ini kita lagi ngobrol quality time. Kok jadi quality control saya yang dikasih? Bapak kenapa marah-marah sama saya sih? Ya enggak dong, kok jadi Bapak saya yang siapa? disalahin. Nah, saya suka lihat nih kamu ya, udah balik lagi deh. Saya suka lihat kamu itu kalau pakai tas tuh dikempitnya hati-hati. Kalau kamu lagi naik motor nih ada jamret. Ada jamret. Saya lihat dari jauh nih udah ngincer tas nih. Lah ini yang ngejar saya kemarin Pak. Oh ini yang kemarin nih. Tapi lagi hutang ya. Jangan. Maaf ya belum bisa bayar sekarang. Nanti awal bulan. Nah, ini lagi viral juga, Bud, soal penjamretan. Jadi kita ada berita penjamretan yang lagi naik motor dikempit, bahkan penumpangnya jatuh dan tewas. Gitu loh, Put. Aduh. Kita lihat ya, ini wanita Miris. di wilayah mana nih? Kita lihat di Riau. Kita lihat beritanya berikut ini. Seorang wanita pegawai Bank BUMN di Pekanbaru Riau tewas usai tas miliknya dijamret oleh sepasang kekasih. Korban tewas usai terjatuh dan tertabrak oleh motor karena tasnya ditarik paksa oleh pelaku. Saksi mata langsung membawa korban ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Pelaku penjambretan adalah sepasang kekasih yang langsung ditangkap dan menjadi bulan-bulanan warga di tempat kejadian perkara. Saat itu kejadian karena terjadi tertabrak sehingga dibawa ke rumah sakit Santa Maria oleh masyarakat dan di rumah sakit meninggal dunia untuk korbannya. Sejoli ini kerap melakukan aksi kriminal dan keduanya pernah menjalani hukuman penjara. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin, Fajar Ramadan, TV One mengabarkan. Ayo, mau ngomong apa? Aduh. Kamu lagi lihat apa sih? Ini ya walaupun udah berhari-hari ya, tapi masih FYP terus nih yang selebgram meninggal dunia di kamar sendirian itu loh. Lula Latfah. Iya. Udah tahu belum informasi terbarunya? Apa tuh? Ini memang dari pihak kepolisian nih, Put, telah memanggil dan juga memeriksa beberapa saksi-saksi terkait kematian dari Lula Latfah. Jadi masih diselidiki sebenarnya ya? Totalnya sih informasinya ada 6. Ada 6 saksi yang dipanggil. Gitu. Karena memang juga kemarin saya sempat scroll di media sosial, sang kekasih Reza Arab ini yang merasa kesal ketika datang ke tahlilan ya, ke acara tahlilan kemudian dimintai jawaban oleh pihak wartawan bahwa Iya memang manajer selebgram Lula Latfah ya, Adita Baskara alias Apra dan asistennya ini memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Pemeriksaan tentunya dilakukan untuk mendalami peristiwa kematian dari Lula. Ya, dan polisi juga sudah memastikan ya bahwa kasus ini itu masih di tahap penyelidikan untuk menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana dalam peristiwa ini. Nah, sebelumnya selebgram Lula Latfah ini ditemukan meninggal dunia di apartemennya di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat 23 Januari 2026. Nah, hingga kini penyidik masih menunggu ya hasil medis untuk mengungkap penyebab kematian Lula Latfah. Tapi netizen selalu maha benar. Nah, biar makin jelas nggak simpang suwir ya. Suwir itu kalau kita nyanyi. Bukan dong. Itu simpang suwir. Simpang suwir. Salah itulah simpang siur. Benerin kek kalau temennya salah. Jadi ini malah makin disesatkan. daripada kita mencocokologikan kayak netizen, kemudian kita terjebak begitu ya dari kematian dari Lula Latfah ini. Ketidaktahuan netizen ini kita, ya kan? Masa kita dokter disuruh belajar lagi? Emang? Ya kan yang lagi rame itu. Dokter jantung belajar lagi deh. Dokter jantung sekolah lagi deh. Kata netizen ya, bukan kata saya. Langsung saja kita undang nih ya pagi hari ini ya. Yang ada sudah dokter ahli ya. Kita hadirkan Dokter Vito. Selamat pagi dokter. Saya panggil dulu, Bud. Betul. Selamat pagi, Dok. Pagi. Sehat, Dok? Selamat pagi, Dok. Boleh di sini, Dok, sambil sarapan. Philip yang lengkap dong nyebutin namanya. Oke, ini saya mau mencoba nih ya menyebutkan nama dari Dokter Vito, pemirsa. Dokter Vito
damai.spjpmkst.co.id. Ini ribet buat namanya panjang Saking banget. panjang ini saya lihat juga di sini. Ini kalau nanti sekolah lagi sampai ke bawah dong, Dok. Nah itu makanya sengaja saya jahit biar gampang bacanya. Coba yang bener deh, Lip. Yang Jadi bener. disingkat dokter Vito aja udah. Vito aja. Dokter Fit sesuai namanya harus Dokter fit. fit ya, harus fit ya. Gitu ya. betul. Bud, tapi jangan ketawa-ketawa aja. Ada yang mau ditanya nggak nih senyum-senyum Oh iya, aja. Dok. Ya. Disuruh sekolah lagi gak? Kemarin. Iya sekolah lagi bener. Pada bilang sekolah lagi, tapi padahal dengan senang hati sih. Mungkin ada yang mau kasih beasiswa. Oh, Nah, Ada yang mau bayarin ya. Netizen jangan cuma nyuruh-nyuruh doang. Nah, tapi kan saya juga penasaran kenapa emang disuruh sekolah lagi, Dok? Nah itu kemarin ceritanya karena lagi rame tuh di lini masa. Wih, Orang rame pada- nih, rame nih. Rame Dok, kan? Dok, sambil duduk dong. Saya ya. takutnya kesemutan ntar. Ya. Nah, terus udah gitu karena pada ngomongin mengenai GERD, ini GERD sama jantung ada hubungannya apa enggak gitu kan. Terus udah gitu kan Udah pernah ditembak belum Tapi gitu? udah jadian Masa- belum? Kalau memang ada makanya. hubungannya kan takutnya kan salah satu pihak aja yang mengklaim ada hubungan. jantungan nanti, Ya. jantungan. Tapi memang benar ada hubungannya antara GERD dan juga jantung, Dok. Kalau diurut-urutin jadi ada sih sebenarnya. Diurut-urutin ya orang stres, jadi suka misalkan jadi suka sakit Berarti lambungnya. bisa jadi teman saya jantung dong. Bisa jadi ada hubungannya. Dia sering stres dok. Apalagi tanggal-tanggal begini, stres Ya gitu terus lanjut. Suka Dok. bikin Ya. stres juga kayaknya orang lain. Emang. ya. Beban, Jadi Dok. kalau dikait-kaitkan sebenarnya lebih pemicunya apa, Dok? Apakah dari GERD dulu kemudian ada serangan jantungnya atau dari serangan jantungnya yang memicu GERD? Ya enggak, biasanya sih orang karena GERD hubungannya gini, karena hubungannya itu karena orang kalau GERD rasanya kan panas dadanya tuh. Ya. Mirip sekali sama orang Oh serangan jantung. gejalanya sama ya dok. Iya mirip, jadi ya Hampir nggak bisa emang dibedain. Ya dipikir-pikir jadi ada hubungannya. Tapi secara prinsip kalau kita bilang ke orang ada hubungan, nanti orang semua pejuang GERD sini pada kaget nanti, pada khawatir kan, overthinking tambah GERD lagi. Benar. Padahal itu kan beda. Oke dok mungkin bisa Beda. dijelasin Iya. gejala yang mirip tuh kayak gimana misalnya? Nah, saya cerita juga pengalaman saya sendiri nih ya. Jadi saya tuh pernah waktu itu pernah bayang saya lagi pernah main bola tuh, kuku kaki tuh kebuka tuh nggak? Sakit Kuku banget kaki kan? kakak. Kuku kaki kakak yang kanan. Kuku kaki kan Kuku jauh. kaki, jempol. Oh, Dok, ini kalau kata orang dulu. Kalau sakit di perut, kalau di kaki jauh ke perut kan katanya begitu. Iya. Jadi, apa hubungannya dari kuku kaki ke perut, Dok? Nah itu karena waktu itu saya minum obat anti nyeri karena sakit banget. Oke. Nah obat anti nyeri itu bikin orang masalah lambung. Oke. Nah Efek sampingnya. Efek sampingnya. Nah itu kan saya ngerasa tuh kan pas untuk malam-malam tidur nih kan, jam 3 pagi kebangun, aduh kok perut sakit banget. Terus udah gitu Ketinggian, bukan? panas, bukan dong. Ketinggian. Nah pas lagi seperti itu tuh saya bilang, tuh ini sakit dada. Bukan, aku pikir-pikir lagi bukan. Oh ya kan, aku dokter jantung ya. Coba mikir, oke ini mesti ke UGD apa enggak? Aku pikir, bukan lah, ini bukan gitu. Nah aku pikir, kalau aku bukan dokter jantung, aku akan lari ke UGD nih, karena takut serangan jantung. Mirip banget soalnya gejalanya. Oh jadi yang membedain apa nih dok? Biar kita juga paham ya. Iya. Apakah ini cuman GERD atau sebenarnya udah serangan jantung gitu? Nah kalau serangan jantung itu dia ada rasa sesek. Jadi selain panas di dadanya ada sesek juga. Tapi GERD juga dok? Ya ada keringat dingin, biasanya sampai basah bajunya, terus sampai ada rasa tembus ke belakang. Sampai ke punggung ya, Sampai biasa ke suka punggung, sakitnya ya. sampai ke rahang kaku, terus udah gitu lengan kirinya terasa kaku juga, kayak baal gitu. Nah memang, tapi nggak semua orang begini. Ada juga memang orang serangan jantung mirip kayak orang sakit lambung aja. Berdebar juga nggak sih kalau GERD itu dok? Ya dia juga dari tadi berdebar kayaknya. Nggak, soalnya kalau akhir bulan kita suka berdebar. Nah itu indikasinya gimana dok? Ya, itu indikasi. Curiga jantung juga nggak? Iya, jantungnya mungkin masih ada kalau itu. Saldonya yang nggak ada, Dok. Saldonya nggak Kalau kayak begitu jantungnya ada, saldonya ada. Tapi Dok kalau kita lihat mungkin sedikit tidak mencocokologi, tapi kalau kita belajar, Berkaca ya. kita berkaca, kita ingin mendapatkan informasi dari kasus kematian yang kemarin viral. Apakah memang GERD kemudian memicu keserangan jantung itu begitu cepat, Dok? Karena kan nggak sampai 1 malam, begitu, Dok? Betul. Iya, memang itu kita nggak bisa berspekulasi ya pada Oke. kasus itu. Tapi secara ilmiahnya? Secara ilmiahnya ya GERD tidak bikin henti jantung harusnya. Tidak. Tidak. Tidak bikin henti jantung. Tidak. Artinya walaupun begitu parah GERD yang dirasakan, sekecil itu tidak ada indikasi untuk menghentikan jantung. Harusnya enggak sih. Enggak, GERD juga nggak bikin serangan jantung, GERD nggak bikin lemah jantung, memang itu lain. Memang. Atau mungkin yang organnya beda atau aja mungkin itu. tadi kayak ada obat jantung yang efek sampingnya bikin lambung. Ya, Ada kecuali nggak? kalau ada kondisi lain ya yang menemani kan GERD kan biasanya nggak sendiri. Misalkan ada yang lain-lain lah, ada pendarahan atau mungkin dia memang sakit yang lain sehingga dia punya obat yang dia harus konsumsi. Sehingga akhirnya mungkin dia karena efek samping juga bisa ya ada GERD-nya tapi ada kondisi lain juga gitu maksudnya. Jadi ya kita nggak tahu sih memang. Tapi kalau GERD-nya sendiri sih ya nggak bikin begitu. Oh, jadi kalau menurut dokter, nah ini yang kemudian dari komentar-komentar dan pendapat dokter sendiri yang kemudian kemarin sempat diserang, Dok, oleh netizen.
Sebenarnya Kenapa sih artinya dokter kenapa sempat disuruh belajar lagi sih awalnya? Nah, sebenarnya mereka sih tidak membahas langsung mengenai kasus tersebut sih, dan saya juga kan memberikan komentar ini tidak karena kasus tersebut ya sebenarnya ya. Tapi emang karena saya lihat ada orang yang menceritakan kasusnya yang lain. Dia bilang ibunya katanya sudah lama GERD lalu jadi sampai bengkak jantung. Hah? Ya, Bengkak jantung? Iya, itu katanya netizen ini. Aku masih ingat namanya. Cuma nggak enak aku sebutin, tapi dia udah minta maaf juga sih akhirnya waktu itu. Nah, saya cuma menjawab dengan saya bilang, oke, mudah-mudahan emaknya stabil ya, baik-baik aja ya. Cuman ini sebenarnya sih nggak berhubungan. Dan aku bilang saya punya banyak edukasi kalau ibu atau mbak mau lihat, boleh tuh bisa bermanfaat buat emaknya gitu. Nah, udah sih saya cuma begitu aja. Nah, yang bikin rame tuh netizen yang menyerang ya ini, mbaknya ini. Sebenarnya bukan menyerang saya sih sebenarnya. Bahkan juga kalau kita lihat tidak hanya dokter Vito, tapi dokter Tirta juga pada akhirnya bikin komentar. Iya. Kesel juga, marah-marah juga, sampai disuruh belajar lagi. Put, bayangin Put. Iya, kadang-kadang udah dikasih tahu tapi tetap ngeyel ya gitu. Nah, untung ada dokter Tirta. Coba kita lihat nih, nah postingannya dokter Tirta nih. Teman-teman kalau mau recheck info dokter spesialis yang edukasi itu tinggal tanya source dan penjelasan gitu. Mungkin ya jangan ngeyel juga ya kan. Tanpa dibodoh-bodohi kata dokter Tirta. Nah misal bisa nanya tuh, dok kalau GERD nggak ada hubungannya sama sakit jantung kenapa gejalanya mirip. Nah jadi oke lah mungkin kalau ke dokter masa cuman gara-gara komentar ramai di sosial media terus kita ke konsul ke dokter kan biayanya juga nggak murah. Ya minimal aplikasi dokter kan juga banyak ya. Itu dia. Tinggal tapi tanya kan, itu, gitu loh. Kalau tadi dari komentarnya dokter Tirta seperti apa sih? Kok ada istilah jangan sampai mau dikibulin begitu sama dokter. Artinya gimana kemudian membedakan penyakit GERD sama penyakit jantung? Iya, kalau bedain itu sebenarnya memang ya untung ya dokter Tirta sih. Soalnya kadang-kadang memang ada yang susah dibilangin, nah dia turun tangan tuh langsung. Nah. Apalagi kalau Liverpool kalah tuh, udah. Wah udah, marah-marah dia. Dia pasti marah-marah. Pas banget tuh Liverpool kalah juga. Ini kabar arena bukan? Bukan, ini bukan. Jadi kemudian bagaimana antisipasinya sih dok? Kita kan netizen, pemirsa juga penasaran. Nah kebiasaannya. Supaya membedakan itu. Betul, kebiasaan netizen 62 ini ya suka self-diagnose ya dok. Warga lokal. Suka mendiagnosa sendiri gitu. Jadi kayak, oh ini kayaknya lambung deh gitu. Minumlah obat lambung padahal belum tentu. Nah gimana itu ngebedainnya? Ada fenomena baru soalnya. Banyak juga orang yang kayaknya seneng kalau dibilang sakit jantung gitu. Kayak wah elit banget nih sakitnya. Mahal ya. Mahal nih. Kan kayak ada pasien waktu itu kan dia bilang kan masuk kan. Saya bilang dok tadi saya lihat tuh di depan udah pasang ring 1. Terus bapak bilang apa? Saya bilang baru 1. Saya dong 3. Oh 3 dok? Oh Lord of the Ring. Saya baru mau bilang udah diajak main film belum? Lord of the Ring. Lord of the Ring. Ringnya 3. Jadi dia bangga bahwa saya udah pasang 3 nih gitu. Kayak ada pasien juga, ibu nggak sakit jantung bu, udah saya periksa nih semua normal. Ah janganlah dok, udah saya sakit jantung, saya udah lama saya tahu sakit jantung loh, kok malah mau gitu. Kemarin saya infeksi jari, wah nggak elit banget penyakitnya kata Philip gitu. Abis cantengan, cantengan. Nggak keren. Nah tapi dok, kalau kita berbicara penyakit GERD nih ya, GERD. Susah. Dokter juga sebagai penyintas penyakit GERD begitu ya, artinya pernah mengalami. Pernah mengalami. Nah sulit gak sih kemudian untuk menjaga supaya GERD itu tidak kambuh-kambuh? Karena kan kalau kita ngelihat penyakit GERD tuh orang makan soto kuah santan dikit sakit. Ngeliat kopi nih dok, cuma ngeliatin doang sakit. Kalau itu belum diminum. Itu karena belum dibayar kayaknya. Ngeliatin rekening juga sakit. Jangan dok, nanti saya kehilangan pekerjaan nih dok. Jangan terlalu lucu dok. Saya sama Putri. Jadi pola makannya gimana tuh kita kalau yang buat GERD ini? Nah, tadi kan sempat aku belum bahas tadi mengenai tadi bedanya tadi ya. Nah memang kalau kita tahu bedanya dan kita bisa mencegah sebenarnya karena tahu mengenal diri sendiri dulu. Nah kalau orangnya memang udah tahu kalau dia pernah check up jantungnya oke aja. Dia pernah check up dulu nih, dia tahu nih. Ya sekarang kan ada pemerintah juga sediain cek kesehatan gratis ya. Sebenarnya dia pernah check up aja. Oke, ini saya kayak baik-baik aja. Memang ini saya masalahnya GERD gitu. Ya udah, dia tahu gimana cara ngatur makan, bawa bekal sendiri lah. Tahu supaya nggak obesitas ya, dia harus olahraga. Harus diniatin memang. Olahraga ya. Nah, olahraga yang aman buat GERD dan juga mungkin buat jantung. Padel. Ya boleh. Padel tuh aktivitas fisik ya. Sama catur. Enggak kan? Karena kan nggak banyak aktivitas, hanya gerak. Tapi mikir ntar karena overthinking lagi mikir catur. Paling yang pegel tangan karena ngangkatin kuda, ngangkatin benteng. GERD sih nggak akan kena. Latihan beban dong gitu. Serius ini Lip, saya kan mau olahraga takutnya nanti. Olahraganya apa ya dok? Yang oke yang aman lah buat jam. Aerobik lah minimal. Aerobik dulu. Aerobik itu artinya kita jalan cepat minimal. Banyak orang gini, apa olahraganya? Jalan pagi. Padahal jalan pagi juga pelan banget ya. Jalan cepat mesti itu baru namanya olahraga. Jalan cepat. Lari boleh nggak? Ya lari boleh. Tapi kan nggak semua orang bisa lari. Nanti netizen ada yang nggak bisa lari.
Nah, nanti diprotes lagi, suruh belajar lagi nanti. Bener lagi. Jadi aku salah ya sekarang ya. Nah, sekarang emang harus hati-hati. Nah, yang kedua, angkat beban ya. Itu kadang-kadang kalau pasien itu dia bilang, aduh, saya nggak suka sih kalau sampai angkat beban barbel gitu. Saya pinginnya jalan pagi aja. Emang tiap hari, Pak? Nggak juga sih. Oke, ternyata memang kalau olahraga pagi, jalan pagi itu juga ternyata nggak hanya untuk GERD, tapi untuk jantung juga bagus, Put. Betul. Jangan betul doang, kerja, cepetan, kerja. Saya kasih layar buat Jadi memang kita juga penasaran, kalau tadi Dokter Vito adalah membahas terkait GERD. Ya. GERD kan kemudian dikait-kaitkan dengan jantung. Tapi kalau terkait obat-obatan itu nih dok, apakah juga akan mempengaruhi dari kinerja jantung tersebut? Iya, kalau ada obat-obatan memang ya berpengaruh pasti. Namanya juga obat ya. Apalagi obat jantung yang ngaruh. Iya, jantung. ngaruh sih. Ngaruh, pasti ngaruh. Nah, masalahnya memang ada yang mirip kayak gini. Mungkin kalau orang yang punya penyakit jantung biasanya dikasih obat pengencer darah. Nah, ada obat pengencer darah itu yang memang buat lambung itu nggak terlalu bersahabat ya. Oke. Jadi dia bikin iritasi. Betul. Nah, itu yang jadi orang jadi biasanya punya keluhan GERD. Oh, Nah, itu tapi juga kalau bisa. lifestyle gitu ngaruh nggak? Bisa mempengaruhi nggak? Ngaruh banget. Misalnya, Dok? Ya, makan sembarangan. kayak Penggunaan zat-zat yang makan, nggak baik misalnya. ya bisa aja. Semua Bisa kan kalau itu juga. kita kalau zat yang nggak baik yang tidak seharusnya makan tisu juga Iya sih. bisa sakit lambungnya. Benar. Dok, terakhir mungkin pertanyaan saya, Dok. Pendek saja, Kemarin itu saya nemenin Philip. Ya. Dia sakit lambung ke rumah sakit. Oh terus? Lah, sakit lambungnya hilang, Oh, tapi gitu. muncul sakit kepala, Dok. Karena Tapi tagihannya munculnya gede. pas Tagihannya gede. dikasih. Gede begitu ya. Jadi memang ini penyakitnya jantung. Tapi kita akan bahas nih makin seru nih. Karena saya makin penasaran juga di segmen selanjutnya ini sebenarnya kemudian hubungannya apa, obatnya apa, gimana, bagaimana kemudian kinerja dari GERD, penyakit GERD itu sendiri bisa memancing penyakit jantung. Kayak minum dulu deh Pak kayaknya. Boleh. Ya. Boleh, tapi sesaat lagi ya. Ini lifestyle juga nih, gaya hidup anak-anak muda juga mempengaruhi kesehatan ya. Nanti kita bahas selengkapnya juga di usai jeda berikut. Betul. Pemirsa tetap bersama kami di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Silakan. Dok, kita juga telah menghadirkan salah satu dokter, Putri. Betul. Tadi kita sudah mengundang Dokter Vito. Pagi hari ini kita hadirkan dokter kedua. Ya. Ada dokter siapa? Ada Dokter Lona. Kok dokternya Ini jadi yang spesialis masak ya? farmakologi ya. Karena yang tahu racikan biasanya. Dia lagi Ini bikin apa ya? Lagi bikin apa ya? Kita coba panggil dulu. Dokter Lona, boleh dong kesini. Halo, Jemput, Bu. Dok. Kayaknya Selamat pagi, Dok. Silakan, Dok. kayak Duduk dulu, Dokter kita duduk Lona dulu. Lip. Dokter Lona Lip Ya. lagi inspeksi dapur saya. Aduh. Ini masak apa ini bahan-bahannya apa Bahan-bahan. aman apa enggak? Nah, Boleh, itu Dok? yang lagi Boleh, Dok, dilakukan boleh, Dok. dokter. Yang nggak boleh tiduran, Dok. Oke, sip. Duduk boleh. Aduh. Nah, jadi Dok, tadi kita sudah membahas bagaimana Nah. penyakit GERD, penyakit jantung, ternyata banyak Dok pemicunya, Dok. Betul. Nah, setuju nggak sih Dok sebenarnya seperti apa kalau kita belajar ataupun melihat dari kasus yang terjadi kemarin ya, yang viral juga. Ini ada satu zat yang memicu ataupun mengakibatkan serangan jantung. Seperti apa sih Dok melihatnya, Dok? Gas yang memicu serangan jantung. Isunya itu gas tawa, bener ya? Bener. Bener ya, Put ya? Karena kan dikait-kaitkan ya, netizen balik lagi ya, yang kemudian ngubungi GERD sama jantung. Kemudian kan dihubung-hubungkan juga ada gas tawa yang bisa menyebabkan kematian. Betul. Dan kemudian juga ramai, FYP saya juga penuh. Ternyata udah jadi tren ya di sebagian anak muda ya. Ibaratnya tuh ngelemnya orang kaya kan. Ngeri kali, Bu. Tiba-tiba muncul tuh istilah gas tawa atau Nah, laughing gas tawa. Nah, sebenarnya apa sih tuh, Dok? Gas tawa itu apa sih Oke, sebenarnya? gas tawa atau laughing gas. Heeh. Kita mengenal istilah yang namanya nitrous oxide atau gas Di- N2O. Oh iya benar. Jadi gas N2O Yang di ban kendaraan bukan, Dok? bukan. Mobil saya kalau jalan suka Agak ketawa serem ya, ketawa, itu ternyata nitrogen. Itu nitrogen, Itu bukan. Jadi gas N2O itu kalau di dunia medis dipakai untuk anestesi. Oh, Jadi pada saat dokter mau melakukan tindakan supaya pasiennya lebih rileks, nggak cemas, itu diberikan gas N2O atau nitrous oxide. Bedanya Gas tawa apa tadi sama ya? dengan Namun beda lagi, kalau morfin itu obat golongan Penghilangkan obat, sakit. obat psikotropika. Oke. Tapi gas N2O ini memang digunakan sebagai obat untuk mempersiapkan pasien yang mau melakukan tindakan supaya lebih tenang, nggak cemas. Nah, namun ternyata gas N2O ini bukan hanya digunakan di dunia kedokteran, Oke. juga digunakan di industri kuliner.
Nah, yang tadi dok, yang tadi pantesan, saya jadi Bu. nggak lanjutin dok Dokter masaknya karena sebelum ditakutin Philip katanya Enggak. bahaya gitu. Jadinya Karena dokter juga tadi ngecek ini ada zat-zat berbahaya nggak. Pernah ngopi di coffee shop, lalu ditawarin nggak sama bartender gini, Mbak, Kak mau pakai whipped cream nggak? Pernah ditawarin gitu nggak? Sering ya. Nah, gas N2O yang dipakai di industri kuliner itu digunakan sebagai alat bantu. Ingat tuh, alat bantu untuk membuat whipped cream. Alat bantu saja. Alat bantu. Jadi bahan baku whipped cream itu adalah krim susu tinggi lemak. Oke. Dimasukin ke dalam wadah khusus, dikocok dengan gas N2O, dikeluarkan, dan pada saat dikeluarkan si krim susu tinggi lemak ini akan berubah bentuk jadi berbuih, lebih lembut, namanya Lebih juga foamy whipped cream, gitu lebih ya. foamy, betul. Namun begitu disemprot, si gas N2O ini praktis menguap atau lepas ke udara. Jadi di whipped tidak cream, tertinggal di makanan. kalaupun tertinggal jumlahnya sedikit sekali dan tidak berdampak apa-apa. Relatif atau praktis tidak tertinggal di makanan dan lepas ke udara. Jadi bukan untuk dimakan, bukan untuk dihirup. Lebih bahaya mana dan lebih cepat mana ketika dihirup langsung dengan yang tadi dokter jelaskan ketika dia menguap dan itu terhirup sama kita, dok? Penting, kalau di dunia kedokteran, kalaupun sampai dihirup, pasti dong dosisnya terkontrol. Oke. Bener ya? Tabung khusus untuk nampung gas N2O yang akan diberikan oleh dokter, itu pasti tabungnya punya standar medis. Oke. Diatur dosisnya, diatur alirannya, diatur tekanannya, dan sudah pasti harus ada dokter yang ngawasin. Dan pemberiannya bersama oksigen. Nah itu dia yang saya baca-baca kan memang katanya bisa mengurangi oksigen dalam tubuh. Itu yang kemudian ada yang sampai pingsan ya dok? Betul. Kalau diberikan oleh dokter, pasti diberikan bersama oksigen. Dan dengan pengawasan penuh, oksigennya juga dipantau. Oksigen yang masuk ke tubuh. Ini disclaimer ya, ini bukan kita malah ngajarin ya. Betul tapi sekali ya, maksudnya ini- kita juga pengen belajar bahwa oke, efeknya happy sesaat, tapi resiko kesehatan selanjutnya jangka panjangnya juga menghantui. Jadi jangan coba-coba ya, ringan, tawa-tawa, mati kemudian gitu kan. Karena pada Repot kita. Karena pada dasarnya gas N2O yang digunakan untuk industri makanan bukan untuk dihirup, bukan juga untuk dimakan. Nah, kalau kan apakah ketika dihirup langsung begitu, dok? Karena kan memang di beberapa kesempatan ini yang lagi viral ini disalahgunakan dihirup langsung. Apakah memang efeknya sama, menimbulkan rasa seperti apa, dok, kemudian dari Yang penghirupan pasti nih yang perlu masyarakat tahu, yang perlu kita sama-sama tahu, gas N2O yang digunakan untuk industri makanan termasuk whipped cream itu bukan untuk dihirup. Oke. Bukan untuk dimakan. Artinya kalau dihirup dan dimakan berbahaya dong. Kenapa sih berbahaya? Karena gas N2O ini punya efek bisa menekan sistem saraf pusat, menekan aktivitas di otak. Membuat happy. Nah, ini kenapa bisa bikin happy. Itu senang sesaatnya doang. Yes, Enggak, karena aku nanya apa yang kemudian dirasakan kalau dari ketika menghirup itu? Karena gas N2O ini bisa membuat otak jadi memproduksi dopamin. Apa sih dopamin itu? Dopamin itu adalah senyawa yang sebenarnya keluar pada saat kita makan. Oke. Pada saat kita lagi happy-happy, Oh, ada rasa jalan-jalan, happy itu adalah senang, zat dopamin bikin ya. rasa senang, sesaat, sebentar akan hilang. Betul. Oke, di saat yang sama, kalau sampai disalahgunakan, kenapa sih kalau sampai diberikan oleh dokter harus diawasi, dikasih dengan oksigen, dosisnya terkontrol? Karena N2O ini kalau masuk ke badan lewat inhalasi, jangan sampai tidak terkontrol dosisnya, dia akan menyebabkan tubuh kekurangan oksigen. Harusnya yang masuk atau pada saat kita napas yang masuk apa? Oksigen dong. Oksigen. Kalau yang masuk N2O, oksigennya jadi tergeser oleh N2O. Sesek dong. Jadi Yang kurang memicu serangan jantung. jadi kurang oksigen atau asfiksia. Nah, kondisi asfiksia atau kekurangan oksigen di dalam tubuh ya tidak hanya memicu serangan jantung, pastinya Banyak orang ya tersebut penyakit akan mengalami sesak nafas, Gagal nafas begitu. disorientasi kayak orang bingung. Iya dong, seolah-olah kayak ngefly. Tapi ya seolah-olah kan itu kan yang pengen didapetin oleh orang-orang ini yang menyalahgunakan gas N2O ini kan sebetulnya itu tadi ada efek-efek ngefly, happy gitu. Nah tapi kan itu sebetulnya permanen nggak sih dok? Atau mungkin singkat banget sebetulnya yang dirasakan, tapi kerusakannya ini permanen nggak? Kalau misalnya saya udah berhenti gitu, bukan saya ya.
Jangan dong. Pernah nyobain, Bu? Ntar dulu, kita harus tanya dulu, pernah nyobain? Enggak, nyobain buat masak. Kalau buat masak boleh. Nah, tapi misalnya ada orang yang sudah pernah, nah sekarang setelah Lagi nonton viral kita ya, di kalangan kemudian muda. akhirnya dianya taubat begitu ya, kemudian dia udahlah saya nggak pakai lagi. Nah, efeknya itu gimana dok? Bisa balik ke normal lagi atau? Yang pasti efek senengnya nggak permanen. Pasti nggak permanen. Tapi kondisi asfiksia di mana tubuh kekurangan oksigen, ini pasti kan ada sel tubuh kita yang rusak. Ya. Betul. Nah, tergantung kerusakannya. Kalau pakai N2O disalahgunakan, ingat disalahgunakan terus-menerus, apalagi dosis tinggi, tidak menutup kemungkinan ada kerusakan permanen. Karena kalau misalnya sudah merusak sel otak misalnya, paru-parunya udah rusak, jantungnya udah rusak, dan makanya terus-menerus nih dengan dosis yang tidak terkontrol. Kalau ditanya kerusakannya bisa permanen, pasti bisa. Oke. Nah, ini kan berarti ada candu ya dok? Ada adiktifnya gitu loh. Nah, ini masuk kalau dokter bilang ini masuk ke golongan psikotropika nggak sih dok? Bukan. Bukan. Gas N2O yang digunakan oleh dokter tidak termasuk obat golongan psikotropika. Kita jelaskan dulu. Obat golongan psikotropika adalah obat yang bekerja pada sistem saraf pusat. Dia mempengaruhi pikiran, dia mempengaruhi perasaan, dia mempengaruhi perilaku. Gas N2O yang dipakai oleh dokter tidak termasuk obat golongan psikotropika. Dia hanya sedasi ringan yang memudahkan dokter yang mau melakukan tindakan supaya pasien nggak cemas. Oke. Berarti memberikan efek tenang begitu, Dok? Memberikan efek tenang karena ada dopamin tadi. Kalau tindakan seperti apa, Dok, yang kemudian diberikan gas Di tawa dunia ini? medis Di dunia ya? medis biasanya, Dok. Oke, salah satunya setahu saya di dunia estetik ada beberapa dokter yang pakai. Pada saat di kamar operasi, kalau memang dibutuhkan, membuat pasien lebih nyaman, membuat pasien lebih tenang, nggak cemas, itu pun dipakai. Tapi lagi-lagi, di ruang operasi pasti ada dokter anestesi. Ya, betul. Kalaupun misalnya di tindakan estetik, pasti ada dokter yang menangani. Dan dokternya pun dokter yang memang paham betul penggunaannya, dosisnya, tekanannya, alirannya seperti apa yang harus dipantau, siap oksigen. Karena pasti diberikan bersama oksigen. Dan yang terpenting tujuan penggunaan gas N2O oleh dokter, prioritasnya nih adalah keamanan pasien. Nah, tapi gimana ya dok? Ya. Kayaknya produk-produk N2O ini bebas dijual belikan. Kalau dokter melihatnya seperti apa sih? Mudah nggak sih untuk mendapatkan gas tawa di luar dari dunia medis? Melihatnya pernah nggak melihat fenomena-fenomena seperti ini, Dok? Karena gas N2O ini ada yang memang punya standar medis, ada yang standar kuliner, kan beda. Tapi zatnya sama? Kalau yang Kandungannya? standar medis pastinya nih kemurniannya beda dong. Lebih berat? Kemurniannya beda, lebih murni N2O. Lalu nggak ada kontaminan karena kan bakal diinhalasi. Tabungnya khusus dong, tekanannya diatur pada saat dikeluarkan, alirannya diatur, ditulis jelas harus dalam pengawasan dokter. Gas N2O yang digunakan di industri kuliner bukannya ada kontaminan, tapi pastinya sesuai dengan standar untuk makanan yang untuk diproses untuk sebagai alat bantu membuat makanan. Ada kontaminan atau tidak relatif aman karena memang digunakan khusus untuk alat bantu membuat whipped cream salah satunya. Tabungnya juga beda sama tabung medis. Tabungnya beda, Dok? Pasti beda, alirannya nggak diatur Kalau yang sedemikian rupa. viral-viral kemarin kan tabungnya warnanya Warna pink. merah muda. Kalau dokter mungkin warna putih kali. Kok bisa? Kan biasanya jas dokter putih. Jas dokter, kalau di dunia kedokteran begitu ya, Iya, putih ya? jadi Kalau dokternya suka warna pink, boleh nggak dikasih warna pink? ya mungkin belinya yang buat makanan aja. Jangan dong. Enggak, Beda dong? tabungnya pasti beda. Karena memang tabung untuk N2O medis tadi alirannya diatur, tekanan diatur. Sedangkan kalau untuk bikin whipped cream pasti nggak demikian. Dok, katanya juga yang saya baca-baca bisa merusak vitamin B12 yang ada dalam tubuh. Itu benar, Dok? Kalau sampai disalahgunakan, kalau cuma buat whipped cream kan relatif atau praktis dia menguap ke udara. Oke, nah Dok, pesan dokter mungkin buat anak-anak muda lah yang menganggap ini cuma hiburan sesaat. Nah, apa yang perlu mereka tahu sebelum pada akhirnya nih menyesal? Pertama ya, yang namanya gas tawa atau laughing gas itu bukan untuk dimakan, bukan untuk dihirup. Bukan untuk kedua-dua, pasti tuh hukumnya. Yang kedua, hanya digunakan sebagai alat bantu, bukan untuk dimakan, alat bantu membuat makanan. Dan begitu jadi bentuk whipped cream itu, praktis itu gas N2O keluar. Karena memang bukan untuk dimakan, bukan untuk diminum. Jadi kalau sampai dimakan dan diminum, dipastikan nggak aman. Dimakan dan diminum terus-menerus, dimakan, diminum atau dihirup terus-menerus, sudah pasti akan merusak otak. Bisa nggak sih merusak jantung? Bisa banget dong, karena kondisi kekurangan oksigen terus-menerus. Bisa nggak sih merusak paru-paru? Bisa banget, yang pasti akan merusak tubuh. Tuh,
Jadi yang mau coba-coba, kalau pengen otaknya rusak, paru-parunya rusak, pengen Sesek aja pas nafas. sesek nafas, jantungnya rusak, boleh dicobain, tapi jangan. Jangan dicobakan. Tapi kalau untuk makanan boleh, Put. Silakan pakai buat makanan. Udahlah, udah males. Udah kelamaan. Udah hilang mood ya, Put? Udah hilang mood. Oke, Terima kasih banyak terima Dok kasih. Rona, Dok Rona penjelasannya untuk penjelasannya pada luar pagi hari ini. biasa. Disalam dulu, Dok. Kasihan Putri. Iya, jangan dicoba-coba ya. Oh enggak, Nggak Dok. boleh. Amit-amit, Dok. Oke, Jangan sampai. aduh, Terima kasih, Dok, thank waktunya you. pada pagi hari ini. Dan pemirsa, Terima kasih. tentunya kami masih akan kembali tetaplah bersama kami di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Ya. Anda kembali di Pagi-Pagi Seru, Pasti seru. Pemirsa, memasuki hari keempat pencarian korban longsor Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, tim DVI Polda Jawa Barat ini telah berhasil mengidentifikasi 30 korban. Artinya masih ada puluhan lain yang saat ini masih proses pencarian ya. Karena kalau kita lihat Putri dan juga pemirsa, ini memasuki hari keempat ya, tim DVI kembali menerima 4 kantong jenazah yang ditemukan oleh tim SAR gabungan. Di mana memang posko postmortem DVI telah menerima sebanyak 40 kantong jenazah, Putri, di mana 30 diantaranya berhasil diidentifikasi dan telah diserahkan kepada keluarga masing-masing. Tim DVI juga telah melakukan berbagai metode pemeriksaan nih, pemirsa, mulai dari pencocokan sidik jari, identifikasi cari fisik, hingga barang yang melekat pada jenazah korban. Selain itu juga tim telah mengambil sampel DNA dari keluarga korban untuk bahan pembanding dan tentunya kini sedang diproses di laboratorium DNA Polda Jawa Barat. Memang kita berharap ya Putri ya, dari kasus longsor di Cisarua, Bandung Barat ini bisa semua korbannya dengan cepat ditemukan oleh tim SAR Betul gabungan. sekali, dan juga kondisi cuaca ya, semoga hari ini mendukung karena memang cuaca ekstrim masih terus menghantui ya kalau kata BMKG hingga Februari nanti, dan kita doakan semoga hari ini cuacanya baik jadi supaya proses pencarian berjalan Biasanya lancar. kalau dengan cuaca baik tentunya tim SAR gabungan juga semakin mudah untuk mencari korban-korban yang tertimbun longsor. Tapi Amin. kalau kita berbicara mood, enak Putri nyanyi. Ya dia kayak mau nyanyi dia, Harus Mas. nyanyi. Nyanyi apa? Nyanyi request dong. Biasanya mau apa? Lagu apa Ya, biasanya? tapi kita tutup dulu lah ya. Boleh, kita tutup. Kita Jadi, lanjut nyanyi-nyanyi dulu ya Mau pemirsa. nyanyi. Sama Mas Rias. Saya Filipus Jonaso pemirsa. Dan saya Putri Windasari pamit, sampai jumpa di Pagi-Pagi Seru besok. Pasti seru. Bye-bye.